nama saya Siti Mazura dan teman saya Nuri Wahyuni. Baik, di sini kami akan menceritakan tentang wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW merupakan rasul terakhir bagi umat muslim yang lahir pada tahun 750 atau tahun gajah. Masa kenabiannya dimulai pada usia 40 tahun, yang dimana menerima wahyu dari malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan dakwahnya di Mekah, yang lanjut ke beberapa daerah untuk memperkenalkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Nabi pun wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632. Berikut kita simak ceritanya. Pada tahun 632, setelah 10 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menunaikan ibadah hajinya ke Mekah. Setelah menunaikan ibadah haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidatonya yang biasa juga disebut dengan khutbah perpisahan atau khutbah wada. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti adat pra-Islam tertentu. Tak lama setelah kejadian itu, Nabi pun mengalami sakit yang cukup parah, tepatnya pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad mengalami sakit kepala dan demam yang sangat tinggi selepas ia pulang dari haji pertama dan terakhirnya. Kondisi itu terus dialami Rasulullah selama 14 hari. Selama 11 hari berturut-turut, Rasulullah masih saja menyempatkan dirinya menjadi imam salat berjamaah di masjid. Menjelang wafat, Rasulullah SAW meninggalkan beberapa pesan bagi umat muslim. Di antaranya adalah larangan untuk menjadikan makam beliau sebagai berhala untuk disembah. Beliau juga mempersilahkan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukan, seperti hukuman cambuk dan lain sebagainya. Serta Rasulullah juga membayar semua hutangnya kepada para sahabat. Hingga pada suatu hari, Rasulullah hendak menjadi imam sholat subuh di sebuah masjid, tetapi karena rasa sakitnya yang tidak tertahan lagi, Rasulullah SAW pun digantikan oleh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh. Bahkan saat berangkat ke masjid pun Rasulullah dibantu perlahan-lahan oleh Ali dan juga Fadil bin Abbas. Seusai sholat, Rasulullah pun memberikan wasiat kepada para jamaah. Pada saat itu para jamaah mengira bahwa Rasulullah telah kembali sehat. Tetapi pada saat itu merupakan sholat jamaah terakhir bagi Rasulullah SAW. Sesampai di rumah, beliau pun merasa ajalnya sudah semakin dekat. Lalu Rasulullah pun memanggil cucu serta keluarga-keluarganya untuk berkumpul. Nabi Muhammad wafat karena sakit pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya Aisyah. Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, banyak para kerabat dan juga sahabat yang tidak percaya. Jasad Nabi pun akhirnya dikebumikan di kompleks Masjid Nabawi, Madinah, yang saat ini berada di bawah naungan Kubah Hijau. Peninggalan Rasulullah ada dua sebagai pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran dan hadis. Kisah Nabi Muhammad saat wafatnya dirasakan bagi petir dan menyambar para sahabat. Abu Hasan Ali Hasani An-Najwi menuliskan bahwa saat Rasulullah SAW wafat, hari gelap, menyedihkan dan juga bencana bagi umat muslim. Ia menceritakan suasana saat Rasulullah SAW wafat begitu suram dan juga mencekam bagi umat muslim yang ada di Madinah. Sekian cerita singkat dari kelas kami 11 MIA 3. Saya Siti Mazura dan teman saya Nuri Wahyuni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari 11 MIA 3 mengucapkan selamat memperingati Hari Maulid Nabi